Kami mulai dengan sebuah bahasa dari Imam Ali Ad-Daqqaq rahimahullah ta'ala. Idza aradta an ta'lama qadara ma an'amallahu 'alaik faghammid 'ainaik. Kalau kalian ingin mengetahui betapa besar nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu, maka sejenak tutup kedua mata kalian. Ketika seseorang menutup kedua matanya, maka akan nampak cahaya, maka akan nampak kegelapan. Artinya apa? Ketika salah satu dari kelima panca indera kita Allah tidak aktifkan, itu akan terasa bahwa nikmat itu akan hilang. Kita tidak bisa melihat istri-istri kita, kita tidak bisa melihat anak kita tumbuh dewasa, segar, cantik, gagah. Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri wadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita hingga saat ini masih senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan, masih dapat menghadiri pelaksanaan rutin kita, yaitu pengajian rutin WSB. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Bapak Ketua PWSB, Sahibul Hadir, Sahibul Bait, Bapak Asep, Bapak Ibu sekalinya, guru-guru keluarga Sunda Bontang, yang insyaallah hadir di malam ini dengan niat silaturahmi. Allah Subhanahu wa taala memperpanjang dan memberikan berkah untuk kita, amin. Memperlancar rezeki kita, amin. Insyaallah kita berikan sebagai hamba yang istiqamah, amin. Amin. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala habibina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahlul tuqa wal wafa, amma ba'd. Sebagaimana requestnya Kang Asep terkait dengan tasyakuran, jemaah sekalian rahimakumullah, kami mulai dengan sebuah bahasa dari Imam Ali Ad-Daqqaq rahimahullah ta'ala. Apa kata beliau? Beliau memerintahkan kita untuk merenung sejenak. Idza aradta an ta'lama qadara ma an'amallahu 'alaik faghammid 'ainaik. Kalau kalian ingin mengetahui betapa besar nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu, maka sejenak tutup kedua mata kalian. Artinya apa? Ketika seseorang menutup kedua matanya, maka akan nampak cahaya, maka akan nampak kegelapan. Artinya apa? Ketika salah satu dari kelima panca indera kita Allah tidak aktifkan, itu akan terasa bahwa nikmat itu akan hilang. Kita tidak bisa melihat istri-istri kita, kita tidak bisa melihat anak kita tumbuh dewasa, segar, cantik, gagah. Kita tidak bisa melihat harta yang pernah kita infakkan ke masjid, kita tidak bisa bersilaturahmi, banyak sekali. Makanya beliau katakan, pejamkan kedua mata kalian, maka akan nampak bahwa nikmat itu hilang di antara 5 panca indera. Kita hilang satu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jemaah sekalian rahimakumullah, mengapa kita harus mengadakan acara syukuran ini? Tidak hukumnya wajib, tidak. Saya ingin bercerita sedikit. Ada satu peristiwa yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam Al-Qur'an, dan kisah ini terlahir di surah An-Naml. Yakni peristiwa Nabi Sulaiman alaihissalam ini terkait nikmat yang Allah berikan kepada beliau. Kita berkaca ke Al-Qur'an. Nabi Sulaiman itu, jemaah sekalian, merupakan salah satu nabi yang Allah berikan mukjizat dari pasukannya itu dari segala jenis. Pertama disebutkan dalam Al-Qur'an, wa husyira li Sulaiman junudu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuzaun. Pasukan Nabi Sulaiman ini pertama terdiri dari golongan jin, yang kedua dari manusia, yang ketiga dari binatang, salah satunya ada namanya burung hudhud. Nah, Nabi Sulaiman, burung hudhud ini diperintahkan, wahai burung hudhud, diceritakan dalam surah An-Naml, cari di seluruh antero dunia ini mana kerajaan yang paling besar, kasih tahu saya. Ini kata Nabi Sulaiman. Ditemukanlah pada saat itu yang memiliki kerajaan terbesar, yakni Ratu Balqis.
Kerajaannya luar biasa. Kerajaannya. Sehingga Nabi Sulaiman berkata di atas mimbarnya, qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tuni bi'arsyiha qabla ya'tuni muslimin. Wahai jin, wahai manusia, wahai binatang, siapa di antara kalian yang sanggup mengangkat kerajaan Ratu Balqis ini bawa ke dalam istana? Padahal kerajaan Ratu Balqis besarnya luar biasa. Nabi Sulaiman perintahkan angkat kerajaan tersebut, bawa di dalam kerajaannya. Karena besarnya kerajaan beliau, angkatlah tangan jin Ifrit. Apa kata jin Ifrit pada saat itu? Ngangkat tangan. Qala ifritun minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Wahai Sulaiman, aku yang akan mengangkat kerajaan Ratu Balqis sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Mau diangkat kerajaannya, bagaimana kuatnya Ifrit pada saat itu? Apa kata Sulaiman? Kelamaan. Masih dikatakan kelamaan. Ada yang lebih cepat lagi. Ngangkatlah tangan salah satu ahli kitab, diceritakan dalam Al-Quran. Qala alladhi 'indahu 'ilmu minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk. Aku yang akan mengangkat kerajaan Ratu Balqis ini ke dalam istanamu, wahai Sulaiman, sebelum engkau berkedip. Masya Allah, sebelum berkedip ini diangkat kerajaan Ratu Balqis dalam istananya Raja Sulaiman. Benar terjadi. Ketika Nabi Sulaiman hendak berkedip, tiba-tiba istana tersebut ada di dalam istana beliau. Kemudian apa kata beliau? Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini semuanya nikmat Allah yang diberikan kepadaku. Tujuannya satu. Pertama, untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau tidak. Artinya di segala macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, di luar dari 5 panca indera tadi, termasuk Kang Asir luar biasa, ada mobil, bisnis beliau lancar, itu nikmat yang tidak bisa dihitung dengan apapun. Makanya salah satu cara beliau bersyukur mengadakan acara tasyakuran seperti ini. Ini yang pertama. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam mensyukuri nikmat. Bagaimana banyak orang yang mohon maaf mentafsirkan mensyukuri nikmat dengan cara yang salah, mengadakan hal-hal yang lebih besar mudarat daripada manfaatnya, sehingga bukan malah tambah dekat kepada Allah, tambah jauh lagi. Yang pertama apa kata beliau? Cara mensyukuri nikmat Allah yang pertama Bapak sekalian dengan cara wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Nikmat yang Allah berikan kepada kita ucap. Kita adakan Yasin tadi. Itu luar biasa, cara salah satu mensyukuri nikmat, kita ucap nikmat Allah melalui zikir kita. Ini yang pertama. Yang kedua, jemaah sekalian, singkat saja, dengan cara berkunjung sekali dua kali ke tempat-tempat yang telah dianjurkan oleh para ulama. Yang pertama, kata para ulama, idhhab ilal mustashfa li ta'rifa ni'matal 'afiyah. Sekali-kali berkunjunglah kita ke rumah sakit agar kita tahu betapa pentingnya nikmat sehat. Karena sekarang mohon maaf, saudara kita yang berada di ruang ICU dipenuhi oleh puluhan selang. Ketika mendengar azan, menetes air matanya. Ingin rasanya terucap, tapi apa daya, badan sudah membujur kaku di atas ranjang. Pada saat itu mohon maaf, anak-anaknya berkumpul. Bukan, mohon maaf, ini tidak semua orang seperti itu. Anak-anaknya berkumpul menunggu apa? Harta warisan. Ketika seseorang sedang berada di ruang ICU, kerabat-kerabatnya datang menunggu apa? Untuk menggantikan jabatannya. Banyak sekarang terjadi. Makanya kata para ulama, sekali-kali berkunjung ke rumah sakit supaya kita sadar betapa pentingnya nikmat sehat. Yang kedua, idhhab ila sijni li ta'rifa ni'matal 'abd, li ta'rifa ni'matal hurriyah. Sekali-kali berkunjung ke penjara. Bapak sering ke penjara berkunjung? Ada yang sering? Enggak pernah kan? Kebetulan saya Bapak sekalian, saya kebetulan punya kegiatan di penjara, dipercaya oleh Yaumil sebagai lembaga dakwah di sana. Sampai sekarang saksikan teman kita di penjara over. Itu target untuk 400 orang, sekarang isinya 1.400 over. Di Bontang. Target 400 orang, isinya 1.400 lebih. Bagaimana mereka tidur?
Kalau tongkol masih enak disusun rapi. Bagaimana mereka tidur? Mandi pun mohon maaf, ini bukan aib, tapi ditarbiyah sebagai pelajaran. Masya Allah, kalau kami ngajar di sana Bapak, mohon maaf, ada yang nggak mandi. Aduh, sampai di situ sudah. Masya Allah, ke kipas, baunya muter. Masya Allah, supaya kita sadar bahwa pentingnya nikmat kebebasan. Yang ketiga kata para ulama, idhhab ilal qubur lita'rifa ni'matal hayah. Sekali-kali berkunjung ke kubur agar kita sadar pentingnya kehidupan. Nanti kalau sudah meninggal tidak ada cerita. Orang terkenal ketika di dunia ini dua hal. Pertama kejelekannya, kedua kebaikannya. Tinggal pilih. Ini sisa 630, 70 pasukan Islam gugur di medan perang. 630 orang pulang dari medan perang, satu pun tidak ada yang tidak luka, semuanya luka. Ada yang bekas sebetan pedang, kemudian dihantam tombak, dihujani oleh panas, segala macam, semuanya luka. Tidak ada yang tidak luka. Di dalam pimpinan suku itu ada namanya salah seorang sahabat yang bernama salah seorang sahabat pimpinan suku Aus pada saat itu yang bernama Usaid bin Khudair. Pimpinan. Mudah-mudahan salah satu wasilah perkumpulan kita di malam hari ini membawa berkah, menambah istiqomah kita lagi ibadah. Dan insya Allah keluarga dari Kang Asep, keluarga apa yang beliau hajatkan Allah kabulkan. Terkhusus kita semua yang hadir di tempat ini, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah bil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واهدهم وشددهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأعتق رقابهم من النار وادخلهم الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم حفرة من حفار النيران. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والنعمة والشفاعة علينا وعلى كلرجك عسيف وعلى أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. إنك يا مولانا قريب سميع للدعوات ويا قاضي الحاجات ويا رافع الدرجات ويا معطي المسؤولات. وارزقنا خيرا الدنيا والآخرة واختم لنا حسن الخاتمة يا أرحم الراحمين. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت. اللهم آنس وحشتنا وآنس وحشتهم في القبور وآمنا وآمنهم يوم العرض والنشور يا عزيز يا غفور. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إلهنا يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. وصل اللهم على نبينا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.